Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Said Qutb. Orang yang banyak dikutip oleh Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar itu, dan dua orang ini sama-sama menulis tafsirnya dari dalam penjara, mengatakan tentang surat 13 ayat 31 ini dalam tafsir Fidilalil Quran mengatakan Allah atau Al-Quran akan memberikan kekuatan lebih dari sekedar kekuatan yang menggerakkan gunung. Jadi kata beliau, Al-Quran itu akan memberikan kekuatan lebih dari sekedar kekuatan yang menggerakkan gunung dan membelah bumi bagi orang yang menerimanya dengan iman dan membentuk dirinya dengan Al-Quranul Karim. Ada dua syaratnya. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Al-Quran, terima Al-Quran itu dengan iman. Dan yang kedua, bentuklah kita dengan Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul adzim. Bapak sekalian, para pimpinan Muhammadiyah, PPLG dan Waru, bahkan Sidoarjo, saya berhutang banyak sekali dengan Muhammadiyah. Saya menjelaskan klarifikasi penting. Saya ini datang ke Surabaya di tahun 87, kuliah di IKIP Surabaya di pendidikan matematika dengan status nama Ahmad, KTP Ahmad. Gara-gara Muhammadiyah saya jadi Ahmad Arkom. Saya jelaskan, Bapak sekalian mungkin kenal Masjid Al-Mufidah di Ketintang ya, di sebelah baratnya kantor Telkom. Saya kos di sana, kebetulan yang kos itu orang Madura semuanya, mahasiswa Madura. Kami aktif di Masjid Muhammadiyah itu, Masjid Al-Mufidah itu. Dan karena kami mahasiswa, biasa mahasiswa itu selalu banyak yang dikerjakan. Lalu kemudian pada saat mulai kegiatan-kegiatan Ramadan, kawan-kawan itu diberi, makasih. Kawan-kawan itu diminta jadwal ceramah. Nah, teman-teman seangkatan saya atau bahkan kakak kelas saya di IKIP, ada yang dari biologi, ada dari pendidikan moral Pancasila, macam-macam, dijadwal semuanya termasuk saya. Ada teman saya dari Lamongan, namanya Sailan, nama Jawa. Tapi oleh kawan-kawan pemuda Masjid Muhammadiyah itu diganti dengan nama Ahmad Fauzan. Jadi nama Arab. Ada kakak kelas saya dari Ngawi namanya Suparlan, nama Jawa lagi-lagi. Oleh teman-teman pengurus Muhammadiyah di masjid itu diganti Muhammad Rizal Kahfi. Bagus-bagus. Nah, saya ini orang Madura itu namanya kalau nggak Ahmad, Muhammad, Hasan gitu. Udah bener Arab. Tetapi agar mengalami proses Arabisasi, jadilah Ahmad itu jadi Ahmad Arkom. Nah, sampai sekarang Ahmad Arkom itu terkenal sekali karena susah. Ahmad yang mana? Kalau disebut Ahmad Arkom nggak ada lagi. Di Surabaya, Jawa Timur susah nyari Arkom itu. Itu karunia dan honoris causa buat saya. Sampai sekarang saya masih berinteraksi dengan kawan-kawan Muhammadiyah di Masjid Al-Ikram, sebulan 2 kali ngisi majelis Sirah Nabawi. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan ngisi di SD Muhammadiyah Krian 2. Waktu itu karena saya punya lembaga namanya Yayasan Rumah Besar Al-Quran, saya punya program wakaf, nanti juga saya mau berikan mushaf dan buku judulnya Orang Sibuk Bisa Hafal Quran. Bukan saya yang nulis, tapi
penulis dari Timur Tengah. Saya memberikannya sebagai wakaf kepada para guru, ada 40 waktu itu. Tetapi wali murid SD Muhammadiyah Krian II itu membalas saya. Beliau-beliau itu ikut berwakaf juga. Hanya saya dapat hampir 40 lebih mushaf Al-Quran dan buku orang sibuk misalkan itu. Akhirnya saya serahkan ke guru-guru SD Muhammadiyah Krian I gitu. Begitulah sebagian interaksi saya dengan Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah menakdirkan Muhammadiyah ini tempat berkumpulnya orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, saya minum dulu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk merenungkan sebuah kalimat penuh motivasi. Di dalamnya terkandung semangat perjuangan yang menakjubkan. Bahkan kalau sekedar dana 44 juta Ustaz, 1 miliar itu enteng dengan kalimat ini. Karena kalimat ini keluar dari lisan seorang ulama besar, yaitu Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu penulis kitab Al-Hikam, dan dia lahir pada tahun 1250 dan meninggal pada tahun 1306. Dalam rentang 56 tahun usia beliau itu, beliau setidak-tidaknya menurut saya mengalami atau menghadapi atau tahu terhadap 2 peristiwa besar. Maka kalimat ini wajar kalau keluar. Yang pertama pada tahun 1258 atau pada saat beliau berusia 8 tahun. Karena beliau lahir tahun 1250. Apa itu? Yaitu peristiwa dihancurkannya Baghdad oleh kekuatan Mongol. Saking brutalnya dan saking rendahnya mental berjuang kaum muslimin, karena Khalifah Mu'tasim Billah waktu itu bahkan tidak berdaya, sangat hedonis, materialis, pragmatis, cinta dunia dan tidak suka berjuang. Sampai ada yang mengatakan rakyat Baghdad itu 250.000 dibebaskan, ada yang mengatakan 1 juta, dihabisi semuanya, termasuk karya-karya intelektual. Sampai Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam sebuah kitab yang berjudul Apa Kerugian Dunia Akibat Kemunduran Islam, ulama India ini mengatakan saking rendahnya mental kaum muslimin waktu itu tahun 1258, sampai ada orang yang mengatakan kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa bangsa Mongol itu bisa dikalahkan, pasti orang Islam itu berbohong. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa Mongol yang menghabisi dunia Islam itu bisa dikalahkan, pasti orang Islam itu berbohong. Bisa dibayangkan seperti apa rapuh dan tidak percaya dirinya umat Islam waktu itu. Tapi 2 tahun setelah itu, tepatnya di tahun 1260, Mesir, negeri di mana Ibnu Athaillah dilahirkan dan para ulama-ulama besar lahir juga, justru bisa mengalahkan Mongol pada bulan September 1260, persis 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dalam perang Ainun Jalut yang memimpin adalah Syaifuddin Qutuz. Nah, lalu apa yang dikatakan Ibnu Athaillah? Beliau mengatakan, saya masih ingat itu, saya hafal betul. Mudah-mudahan jadi semangat buat kita. Kaifa tuhraqu lakal awaidu wa anta lam tahraq min nafsikal awaida. Bagaimana bisa kalian memperoleh hasil-hasil perjuangan yang besar kalau kalian tidak melakukan hal-hal besar dalam hidup ini? Pasti kita setuju. Bagaimana bisa kalian mendapatkan hasil-hasil perjuangan hidup yang besar kalau kalian tidak melakukan hal-hal besar dalam kehidupan ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Muhammadiyah, bahkan dalam urusan yang sangat personal kita membutuhkan perjuangan yang besar. Anak yang harus sekolah, SPP-nya yang harus dicari, problema kepribadiannya yang harus diselesaikan, pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan dan segala macam. Membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Tapi pertanyaannya adalah, dari mana kekuatan besar itu kita dapatkan? Dari mana kekuatan besar itu kita dapatkan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu,
Mari buka handphone kita yang pegang atau yang pegang mushaf, firman Allah dalam surat 13 ayat 31. Saya kalau di Masjid Al-Ikhlas dengan Mas Arif, saya mohon izin panggil dulu Mas Arif, atau di Masjid Al-Ikram, dan selalu saya ingatkan tentang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta ila akhiril ayat. Terjemahannya adalah, kalau seandainya ada sebuah kitab suci yang bisa menggerakkan gunung, bayangkan gunung bisa digerakkan jemaah, dan membelah bumi. Hadirin masih ingat tanggal 26 Desember 2004 peristiwa tsunami Aceh itu, gempa dengan kekuatan 8,9 skala Richter. Sedahsyat itu Allah bilang, kalau ada sebuah kitab suci yang bisa membelah bumi dan bisa membuat segala yang mati bisa berbicara, kitab suci itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ini ingin kuat menghadapi problema keluarga, problema masyarakat, problema bangsa yang kita cinta ini, ambillah kekuatan itu dari Al-Quran. Saya ingin mengutipkan pendapatnya Profesor Dr. Hamka, tidak asing lagi buat warga Muhammadiyah. Dalam tafsir Al-Azhar, ketika beliau menafsirkan ayat ini, dalam salah satu kalimat, kan agak panjang, beliau mengatakan ini, manusia yang mati cita-citanya, mati rohaninya, menjadi kembali hidup cita-cita dan rohaninya dengan Al-Quran. Saya yakin uang itu gampang dicari, tetapi menghidupkan rohani, agar rohani itu kuat, percaya diri, tidak gentar menghadapi segala carut-marut kehidupan, itu yang paling dibutuhkan sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Said Qutb, orang yang banyak dikutip oleh Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar itu, dan dua orang ini sama-sama menulis tafsirnya dari dalam penjara, mengatakan tentang surat 13 ayat 31 ini, dalam tafsir Fidilal Al-Quran mengatakan, Allah atau Al-Quran akan memberikan kekuatan lebih dari sekedar kekuatan yang menggerakkan gunung. Jadi kata beliau, Al-Quran itu akan memberikan kekuatan lebih dari sekedar kekuatan yang menggerakkan gunung dan membelah bumi, bagi orang yang menerimanya dengan iman dan membentuk dirinya dengan Al-Quranul Karim. Ada dua syaratnya. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Al-Quran, terima Al-Quran itu dengan iman. Dan yang kedua, bentuklah kita dengan Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tersinggung dengan kalimat sindiran ulama kita. Ada kalimat yang ulama kita mengatakan begini, idza wajadta ghubaran ala mushafika, kalau engkau mendapati debu menempel di mushafmu, fa'lam annal ghubara alladhi ala qalbika aksaru sebentar saya ulangi sekali lagi, idza wajadta ghubaran ala mushafika, jika engkau mendapati debu di mushafmu, fa'lam annal ghubara ala qalbika aksaru, satunya apa lupa, maka debu yang menempel di hatimu pasti jauh lebih tebal dan jauh lebih banyak. Kenapa saya sampaikan begini jamaah sekalian? Karena Profesor Dr. Hamka sendiri adalah orang yang, kata Irfan Hamka, salah satu anaknya, mengatakan ayah itu sehari semalam menghabiskan waktu 5-6 jam membaca Al-Quran. Jadi pintu pertama untuk mendapatkan kekuatan Al-Quran adalah membacanya sebanyak-banyak. Tetapi tentu membacanya dengan iman, jamaah. Membacanya sebanyak-banyak. Kenapa? Karena Allah menyebut Al-Quran itu dengan ruh. Dalam Al-Quran itu ruh itu digunakan untuk menyebut 3 hal. Satu, untuk malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan malaikat dan ruh. Ruh itu malaikat Jibril itu maksudnya. Yang kedua, ruh itu Allah sebutkan untuk yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-7, Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Apabila sudah sempurna badan yang dibentuk oleh Allah dalam rahim manusia itu, Allah meniupkan ruh ke dalam. Itu 2. Nah yang ketiga, Allah sebut ruh itu untuk Al-Quran dalam surat 42 ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari sisi kami. Ruh itu maksudnya adalah Al-Quran. Kata Profesor Dr. Hamka,
Kalau rohani kita ini sudah lelah, capek, mau menyerah, pesimis, tidak berani berjuang, mau mundur dari gelanggang kehidupan, itu ruh itu sudah mati. Agar ruh itu kembali hidup, sambungkanlah dengan ruh yang lain. Apa? Al-Quran. Dan Al-Quran bersama kita, jamaah. Maukah kita meluangkan waktu lebih banyak dengan Al-Quran? Saya ingin pindah geser sedikit. Tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang selama 3 tahun menjadi santri Kiai Haji Muhammad Shaleh Darat, satu kamar dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, jamaah, 3 tahun. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, sebagaimana dituturkan oleh Kiai Muhyiddin Ghazali, punya kebiasaan unik. Beliau itu kalau sholat subuh membaca 1 juz Al-Quran untuk 2 rakaat sholat subuh. Saya doakan masjid-masjid Muhammadiyah itu imamnya baca 1 juz untuk 2 rakaat. Jangan ketawa, Ustaz nanti sepi. Belum tentu. Saya yakin kok tambah banyak. Orang-orang tua pada berebut untuk sholat jamaah. Kenapa? Nanti kalau kami mati, Ustaz mati husnul khotimah nanti. Gara-gara sholat jamaah karena imamnya pakai 1 juz 2 rakaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan 1 juz untuk 2 rakaat. Dan tokoh pergerakan kebangsaan yang luar biasa adalah Cokro Aminoto. Dalam sebuah buku yang berjudul Cokro Aminoto dari Santri Menuju Guru Bangsa, disebut-sebut pada tahun 1931 Cokro itu sakit dan sempat pingsan. Nah, ketika sakit itu pas tidur, tiba-tiba keluarganya dikejutkan. Cokro Aminoto itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu ngaji. Ngajinya itu lagunya sangat indah. Kata Ahmad Sangaji, AM Sangaji, tidak sefasih waktu normal. Maksudnya di waktu normal Cokro Aminoto sering baca Al-Quran. Tapi pas antara sadar dan tidak sadar bertakbir, baca Al-Quran, sangat indah sekali. Dan tiba-tiba dibangunkan dia, ada apa? Kata Cokro, ada tamu. Siapa dan yang datang? Rasulullah SAW. Hadis tentang orang yang bermimpi dan didatangi Rasul itu hadis sahih. Tetapi Sangaji bilang tidak sefasih biasanya. Artinya sehari-hari memang kerjaannya adalah mengkhabarkan. Jamaah Rasulullah, uang 44 juta, 1 miliar berapapun, itu akan mudah dicari oleh orang-orang yang rohaninya kuat dengan Al-Quran. Bahkan bangsa ini sudah membuktikan negeri ini bisa lahir dari pejuang-pejuang yang mendapatkan kekuatan rohaninya dari Al-Quran. Itu yang mau saya ingatkan dan saya sampaikan, jamaah. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mengutip kalimatnya Ibnu Athaillah. Bagaimana bisa kita memperoleh hasil-hasil perjuangan yang besar kalau kita tidak melakukan hal-hal yang besar? Jamaah Rasulullah, tentu hal besar yang pertama adalah berkaitan dengan diri kita sendiri. Punya waktu untuk membina dan membleng diri kita dengan Al-Quran semaksimal mungkin. Mari kita buka firman Allah dalam surat 10 ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Mohon diperhatikan terjemahannya. Terjemahan Depak itu resmi menulisnya, wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian. Mau'izah itu. Dalam tafsir-tafsir para ulama kita, mau'izah itu adalah pelajaran yang menggugah, pelajaran yang membangunkan dan mengguncang. Itu mau'izah. Jadi dengan tadi mau ke pengajian pagi ini, bangun jam 3, tahajud dulu, subuh. Tapi saya yakin semua jenengan itu alarmnya sudah dibunyikan jam 1, setengah 2 bunyi, jam 3 bunyi. Alarm itu bunyi 3 kali, tapi kita baru bangun jam 3 ini, benar kan? Kenapa? Memang begitu cara membangun orang, diguncang dan sesering mungkin. Bisa dipahami maksud saya? Ya, Mas. Habis itu Allah bilang wasyifa dan obat. Jadi obat itu jamaah remot tidak akan mungkin dimasukkan kecuali orang itu harus bangun terlebih dahulu, benar kan? Ya. Mau'izatun mir rabbikum wasyifa, dan obat pelajaran di Tuhanmu yang mengguncang dan membangunkan serta obat bagi kalian. Bagaimana kita bisa mengobati diri kita kalau kita tidak bangun? Bagaimana kita mau bangun kalau kita jarang baca Al-Quranul Karim? Tadi saya menyebut Cokro Aminoto, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Profesor Dr. Hamka yang banyak waktunya membacakan, karena dengan cara itu mereka bisa menjadi bangun
Iya kan? Hadirin. Oh, nah oleh karenanya jamaah rahmatullah, ya oleh karenanya kita ingin agar kita ini menjadi bangun dengan Al-Quran, dengan banyak membacanya. Tentu saja membacanya tidak cukup, kita harus punya waktu untuk memahaminya dan kemudian melaksanakannya jamaah. Malik bin Dinar, seorang salafus saleh kita, mengatakan begini, wahai para penghafal Quran, apa yang telah ditanamkan Al-Quran ke dalam hati kalian? Saya pikir beliau ketika menyebut penghafal itu untuk yang hafal 30 juz, tidak. Beliau mengatakan, wahai yang hafal satu surat, apa yang telah ditanamkan satu surat ke dalam hati kalian? Wahai yang hafal 2 surat, apa yang telah ditanamkan oleh 2 surat itu ke dalam hati kalian? Kita kan hafal Al-Fatihah kan? Apa yang sudah ditanamkan Al-Fatihah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa yang telah ditanamkan inna a'tainakal kautsar? Karena inna a'tainaka sudah kita hafal ke dalam dari kita jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap dan kita berharap negeri ini merasakan efek dari para pejuang kemerdekaan kita dengan Al-Quran yang luar biasa. Bahkan semua orang merasa nyaman di Indonesia. Tidak ada negeri yang sehebat Indonesia, dan kita bersyukur para ulama-ulama pejuang kita mendedikasikan perjuangannya. Lahirlah Nusantara Indonesia yang kita cintai karena Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah, kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kesadaran bahwa tidak mungkin kita mendapatkan hasil-hasil perjuangan yang luar biasa kecuali kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan kita harus memulainya dengan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu akan memberikan kekuatan yang Allah sebut kekuatannya itu bisa menggerakkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, kalau di tingkat personal kita membutuhkan interaksi yang luar biasa dengan Al-Quran, tapi di tingkat komunal kita membutuhkan sesuatu yang luar biasa yang kita lakukan. Apa hal yang luar biasa? Saya ingin mengajak jamaah sekalian membuka firman Allah di surat ketiga ayat 92. Lagi-lagi saya ingin mengutipkan pendapatnya Profesor Dr. Hamka ketika mengurai ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Juz keempat. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang tinggi di hadapan Allah sebelum kalian berinfak dengan yang kalian cintai. Profesor Dr. Hamka ketika menafsirkan ayat ini menyebut 4 peristiwa. Satu peristiwa yang mau saya sebut, 4 peristiwa saja. Jadi siang-siang di kota Madinah itu jamaah Rasulullah, dermawannya kota Madinah namanya Abdullah bin Ja'far melihat aksi kedermawanan yang melebihi kedermawanan dirinya. Karena dia kaya raya, wajar kalau dermawan. Yang dia nilai lebih dermawan dari dirinya adalah seorang budak hitam penjaga kebun kurma. Siang itu dia hendak menikmati 3 potong roti yang menjadi jatah makan siang. Nah, ketika roti itu tidak dimakan yang pertama, tiba-tiba datanglah ke hadapan dia anjing yang kelapar. Melihat anjing yang lapar, roti yang pertama itu diberikan, dan anjing itu pergi. Begitu anjing itu pergi, budak ini Muslim, dia hendak memakan rotinya yang kedua. Begitu roti yang kedua hendak dia makan, anjing itu datang lagi, dan untuk yang kedua kalinya roti itu diberikan. Dan setelah anjing itu pergi, dia menyisakan roti yang terakhir dan hendak dia makan. Tapi belum dia makan, anjing itu datang lagi. Tiganya akhirnya roti yang ketiga diberikan kepada anjing. Nah, Abdullah bin Ja'far yang melihat budak ini memberikan rotinya pada anjing, dia merasa dia lebih dermawan dari saya. Saya punya banyak hal untuk didermakan, itu wajar. Tapi dia pun tidak punya apa-apa, tetapi masih bisa berkembang. Dia datangi, dia ingin tahu motifnya apa. Kata dia, mengapa roti yang harusnya menjadi makan siangmu justru engkau berikan kepada anjing? Budak ini, kata Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Hasan, bilang, apa engkau lupa Rasulullah itu menerima ayat dari Allah, ya, ayat yang tadi surat ketiga ayat 92 itu, bahwa kita ini tidak akan mencapai kebaikan yang tinggi di hadapan Allah kalau belum bisa berinfak dengan sesuatu yang kita cintai.
saya tidak punya apa-apa siang hari ini, saya hanya punya roti 3 itu. Tapi agar ayat itu bisa saya laksanakan, maka saya berikan roti itu kepada anjing. Begitu tahu alasan dia berinfak, orang kaya raya ini Abdullah bin Ja'far keluar dari kebun kurma, dia temui pemilik kebun kurma, dia beli hak milik kepemilikan kebun kurma itu. Dia juga cari pemilik budak hitam itu dan dia beli budak hitam itu. Begitu sudah memiliki hak atas 2 itu, kebun dan budak, dia masuk dalam kebun kurma itu lagi dan dia bilang, engkau tidak lagi menjadi milik tuanmu yang lama. Aku baru saja membelinya dari tuanmu. Karena engkau sudah jadi milikku, aku merdekakan engkau sekarang. Dan kebun kurma ini baru saja saya beli dari pemiliknya. Karena sudah saya miliki, sekarang aku berikan kepada engkau. 2 orang ini mana yang lebih dermawan? Terserah. Kalau kita termasuk orang yang tidak punya uang, maka kita akan memilih budak hitam itu yang dermawan. Kalau kita kaya raya, kita akan memilih. Tetapi selama ada manusia-manusia seperti ini dalam sejarah kehidupan bangsa ini, dalam sejarah kehidupan Islam, kita selalu tidak akan kekurangan hal-hal untuk jadi amunisi perjuangan kebaikan jemaah. Insya Allah, Allah akan memudahkan kita. Kenapa? Karena kita ingin dengan berinfak itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berinfak itu kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat kita akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat jemaah Allah apa yang saya sampaikan. Sebelum diakhiri, saya tadi di rumah membawa 15 paket mushaf dengan buku yang tadi saya ceritakan. Saya mau serahkan ke Ustaz, bisa maju Ustaz, dan mohon izin Ustaz, terserah, karena ini wakaf ya. Wakaf itu tidak harus orang miskin kan, bisa diterima siapa saja. Tapi lewat ini seperti yang saya lakukan pada SD Muhammadiyah 2 Krian 1 dan 2, saya berharap jamaah Rahmatullah juga ikut lebih banyak lagi. Mas Arif juga begitu, bisa lebih banyak lagi orang yang ikut menggelombangkan agar lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan dengan begitu akan lebih banyak lagi orang akrab dengan Al-Quranul Karim. Itu saja, saya mohon izin mengambil fotonya, nanti saya laporan ke teman-teman yang berdonasi. Untuk itu saja, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkenan, dan mudah-mudahan kita menjadikan diri kita dan keluarga kita sebagai Ahlul Quran. Mudah-mudahan bangsa ini juga menjadi kuat dan maju dengan Al-Quran Karim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu jamaah Rahmatullah. Mohon maaf atas silap dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.